Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Nadia Putri dengan NIM 25002084 dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi yang berjudul Komunikasi Publik dalam Organisasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Topik ini sangat penting, terutama di era modern saat ini, di mana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik mereka bekerja secara internal, tetapi juga oleh bagaimana mereka berkomunikasi dengan publik secara luas. Nah, dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian komunikasi publik dalam organisasi, tujuan, dan pentingnya komunikasi publik, tipe-tipe komunikasi publik, komponen utamanya, hingga cara memanfaatkan komunikasi publik agar efektif dan efisien. Nah, dengan harapan melalui video ini, kita semua dapat memahami betapa pentingnya komunikasi publik untuk kemajuan sebuah organisasi. Nah, teman-teman, setiap organisasi pasti ingin dikenal masyarakat secara positif. Namun, untuk bisa mencapai itu, dibutuhkan kemampuan komunikasi publik yang baik. Nah, komunikasi publik adalah kunci utama bagi organisasi dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luas. Sehingga melalui komunikasi yang tepat, organisasi dapat menyampaikan informasi dengan jelas, membangun citra positif, dan mendapatkan dukungan dari publik terhadap program maupun kebijakan yang dijalankan. Nah, misalnya, ketika pemerintah menyampaikan program sosial kepada masyarakat melalui media massa, atau ketika perusahaan mengumumkan produk baru lewat media sosial. Nah, semua itu merupakan bentuk komunikasi publik. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat, sehingga tercapai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian komunikasi publik dalam organisasi. Komunikasi publik dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, gagasan, atau pesan antara organisasi dengan masyarakat luas atau publik eksternal melalui berbagai media. Proses ini bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal melalui saluran konvensional seperti surat kabar dan televisi, maupun digital seperti media sosial dan situs web. Tujuan utamanya adalah membangun citra positif organisasi, meningkatkan hubungan dengan publik, serta mendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Sehingga komunikasi publik yang baik menjadikan organisasi lebih terbuka, mudah dipercaya, dan dekat dengan masyarakat. Sebaliknya, jika komunikasi publik tidak dikelola dengan baik, maka bisa timbul salah paham, organisasi rusak, bahkan kehilangan dukungan publik. Oleh karena itu, komunikasi publik harus direncanakan secara strategis dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu tujuan komunikasi publik dalam organisasi. Mungkin setiap kegiatan komunikasi publik dalam organisasi tentu memiliki tujuan yang jelas. Nah, di sini beberapa tujuan utamanya adalah yang pertama, menyampaikan informasi yang akurat mengenai visi, misi, serta kegiatan organisasi
kepada masyarakat. Yang kedua, membangun citra positif agar organisasi dipandang baik dan dipercaya publik. Dan yang ketiga, menumbuhkan hubungan saling percaya dengan stakeholder, mitra, dan masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi opini publik agar sejalan dengan kebijakan dan arah organisasi. Lalu yang kelima yaitu mengelola hubungan dengan media komunitas dan pemangku kepentingan. Yang keenam, menangani isu dan krisis yang mungkin muncul dengan cepat dan efektif. Dengan kata lain, komunikasi publik membantu organisasi untuk didengar, dipahami, dan diterima oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi publik dalam organisasi. Nah, lalu mengapa komunikasi publik begitu penting dalam organisasi? Pertama, karena komunikasi publik meningkatkan transparansi organisasi. Ketika organisasi terbuka dan informatif, publik akan lebih mudah percaya terhadap segala kebijakan dan keputusan yang diambil. Kedua, komunikasi publik memperkuat reputasi dan posisi organisasi di masyarakat maupun di dunia bisnis. Reputasi yang baik dapat menjadi modal sosial yang sangat berharga, bahkan lebih kuat dari sumber daya keuangan. Yang ketiga, komunikasi publik membangun hubungan yang positif dengan pelanggan, mitra kerja, dan masyarakat umum. Hubungan yang baik inilah yang menjadi dasar keberlanjutan sebuah organisasi. Yang keempat, komunikasi publik juga dapat mencegah terjadinya miskomunikasi yang bisa memicu konflik. Dengan komunikasi yang jelas, pesan tidak akan disalahartikan, dan hubungan antar pihak tetap harmonis. Dan yang terakhir, komunikasi publik menjamin konsistensi pesan organisasi. Artinya, apa yang disampaikan kepada publik selalu sejalan dengan nilai tujuan organisasi, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selanjutnya yaitu tipe komunikasi publik dalam organisasi. Nah, di sini ada beberapa tipe komunikasi publik yang umumnya dilakukan oleh organisasi. Yang pertama, komunikasi formal. Dilakukan melalui saluran resmi seperti rapat, konferensi pers, surat edaran, dan laporan tahunan. Sehingga komunikasi ini bersifat resmi dan terstruktur. Yang kedua, komunikasi informal. Biasanya terjadi di luar saluran resmi seperti obrolan santai, antar pegawai, atau diskusi spontan. Walaupun tidak formal, komunikasi ini penting untuk memperkuat hubungan internal dan keakraban. Yang ketiga, komunikasi media. Di sini menggunakan media massa seperti televisi, radio, koran, atau majalah untuk menyampaikan pesan kepada publik yang luas. Misalnya iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, komunikasi digital. Dijalankan melalui media sosial, website, dan platform digital lainnya. Ini adalah bentuk komunikasi modern yang menjangkau audiens lebih cepat dan interaktif. Lalu yang kelima, hubungan masyarakat atau public relationship, yaitu kegiatan mengelola hubungan dengan publik dan media secara profesional untuk membentuk citra positif dan mengelola opini publik. Nah, semua tipe komunikasi ini saling melengkapi agar pesan organisasi tersampaikan secara efektif dan menyeluruh. Lalu komponen utama dalam komunikasi publik ini
yaitu dalam praktiknya, komunikasi publik terdiri dari 3 komponen utama yang perlu diperhatikan agar pesan tersampaikan dengan baik. Yang pertama, komponen verbal, yaitu isi pesan atau kata-kata yang digunakan harus tersusun secara logis. Ada pembuka, isi, dan penutup, serta relevan dengan tujuan komunikasi. Yang kedua adalah komponen visual, yaitu bahasa tubuh dan penampilan pembicara, ekspresi wajah, kontak mata, gestur tangan, dan postur tubuh dapat memperkuat makna pesan yang disampaikan. Ketiga adalah komponen vokal, yaitu penggunaan intonasi, volume, dan kecepatan bicara. Nada suara yang bervariasi membantu menjaga perhatian audiens dan memperkuat emosi pesan. Sehingga kombinasi ketiga komponen ini akan membuat komunikasi menjadi lebih menarik, jelas, dan berpengaruh. Yang kedelapan yaitu cara memanfaatkan komunikasi publik dalam organisasi. Nah, agar komunikasi publik berjalan efektif, organisasi perlu memanfaatkannya dengan cara yang strategis. Berikut beberapa langkah penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu merancang strategi komunikasi. Nah, organisasi perlu menentukan pesan apa yang ingin disampaikan, siapa audiensnya, serta media apa yang paling sesuai. Yang kedua, memanfaatkan media digital. Nah, di sini gunakan media sosial, email, dan website untuk memperluas jangkauan komunikasi. Selain cepat, media digital juga efisien dari segi biaya. Yang ketiga, membangun hubungan dengan media. Nah, kerjasama yang baik dengan media massa akan memudahkan organisasi dalam menyebarkan informasi secara positif. Yang keempat yaitu latihan dan persiapan. Setiap juru bicara organisasi harus terlatih dalam berbicara di depan umum, memahami bahasa tubuh, dan menjaga etika komunikasi. Yang kelima, evaluasi dan feedback. Setelah melakukan kegiatan komunikasi, organisasi perlu menilai efektivitasnya. Apakah pesan diterima dengan baik? Apa yang bisa diperbaiki? Lalu yang terakhir yaitu melibatkan seluruh anggota organisasi. Komunikasi publik tidak hanya tugas divisi humas. Semua anggota organisasi perlu memahami nilai dan pesan yang sama agar organisasi tetap konsisten. Nah, melalui langkah-langkah tersebut, komunikasi publik akan berjalan lebih terarah, profesional, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik dalam organisasi adalah strategi untuk membangun citra, menyebarkan informasi, dan menjalin hubungan positif dengan masyarakat luas. Melalui komunikasi yang baik, organisasi tidak hanya dikenal, tetapi juga dipercaya dan didukung oleh publik. Nah, komunikasi publik harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, melibatkan berbagai media, dan memperhatikan unsur verbal, visual, serta vokal agar pesan tersampaikan dengan efektif. Dengan begitu, organisasi dapat tumbuh dan bertahan di tengah dinamika sosial yang terus tumbuh dan yang terus berubah.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya komunikasi publik dalam organisasi. Saya Diva Nadia Putri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.